Selamat siang, perkenalkan nama saya Christian Geraldo Pratama Simbolon dengan NIM F1D12404. Di sini saya akan memaparkan tentang materi Green Teknologi dalam studi kasus lingkup pertambangan dalam tahapan reklamasi. Jadi di sini saya akan mengambil dalam judul jurnal yaitu Strategi Green Economy pada lahan bekas tambang timah melalui budidaya madu teran Belitung Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan ataupun apa aja sih green teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan budidaya tersebut, yaitu ada pada judul ini yang membahas penerapan teknologi ramah lingkungan atau yang bisa kita sebut dalam sehari-hari yaitu green teknologi, yaitu sebagai bagian dari strategi green economy dalam memulihkan lahan bekas tambang tersebut. Dan green teknologi di sini dapat merujuk pada inovasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan juga terintegrasi dengan aspek ekonomi dan juga sosial. Dengan tujuan utama mengubah lahan yang rusak menjadi produktivitas ataupun produk untuk kita membudidaya madu teran tersebut. Yang dikenal yaitu dari madu dari lebah trigona yang dikenal sebagai lebah tanpa sengat. Nah, jadi teknologi ini dirancang untuk mengurangi jejak karbon, memulihkan biodiversitas, dan menciptakan nilai ekonomi jangka panjang seperti melalui penjualan madu teran yang bernilai tinggi di pasar lokal dan internasional. Nah, jadi sini ada contoh-contoh green teknologi yang mungkin akan saya jelaskan dalam lingkup reklamasi tambang dan juga budidaya lebah di Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada remediasi dengan tanaman, yaitu adalah teknik menggunakan tanaman untuk menyerap, mengakumulasi atau mendegradasi populasi polutan seperti logam berat, yaitu timah contohnya, dan juga dari tanah bekas tambang. Nah, dalam jurnal ini disebutkan penggunaan tanaman pionir seperti vetiver atau rumput lokal yang toleran terhadap kontaminasi terhadap logam-logam berat tersebut, yaitu merupakan proses yang melibatkan penanaman tanaman di area terkontaminasi, di mana akar tanaman dapat menyerap logam berat dan menyimpannya dalam biomasa, sehingga tanah ini dapat menjadi lebih bersih tanpa perlu bahan kimia berbahaya. Manfaatnya adalah pengurangan toksisitas tanah secara alami, habitat awal untuk serangga seperti lebah, dan juga peningkatan struktur tanah dan penyediaan habitat awal untuk serangga tersebut. Nah, ini mendukung green economy karena tanaman ini juga bisa digunakan sebagai bahan bakar biomasa atau kompos dan juga dapat mengurangi limbah. Nah, kemudian yang kedua yaitu bioremediasi dengan mikroorganisme. Teknik ini melibatkan penerapan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang mampu mendegradasi polutan organik dan juga logam-logam berat. Dalam konteks jurnal ini, dapat dikombinasikan dengan kompos organik dari limbah pertanian lokal atau sampah organik untuk mempercepat proses, dan juga mikroorganisme ini diperkenalkan ke tanah melalui inokulasi, di mana mereka mengubah logam berat menjadi bentuk yang kurang toksik. Nah, pada proses ini ramah lingkungan karena tidak melibatkan bahan kimia sintesis apapun, dan hasilnya adalah tanah yang lebih subur untuk penanaman. Nah, di Belitung Timur, ini bisa diintegrasikan dengan budidaya madu teran yang terdapat dalam jurnal ataupun judul jurnal yang saya akan bawa ini, yaitu kemudian dapat meningkatkan ketersediaan nektar dari tanaman yang tumbuh lebih baik. Kemudian yang ketiga ada teknik konservasi air dan tanah. Ini mencakup sistem irigasi tetes, yaitu untuk mencegah erosi, menjaga kelembaban tanah, dan juga mengurangi kehilangan air di lahan bekas tambang yang sering kering dan tidak stabil. Jurnal ini menjelaskan penggunaan dari mulsa dari daun atau serasa organik untuk melindungi permukaan tanah dari hujan deras yang umumnya di Belitung, yaitu teknik ini melibatkan pembangunan terasering atau swales yang untuk mengelola aliran air hujan. Dan juga yang keempat ada agroforestry atau polikultur, yaitu teknik ini mengintegrasikan penanaman berbagai jenis tanaman dalam satu area untuk meningkatkan biodiversitas dan juga efisiensi ekosistem. Nah, dalam jurnal ini mungkin disebutkan penanaman pohon buah
ataupun pohon yang bisa mengandung sebuah nektar yang bisa melindungi tanaman bawah. Nah, sebagai sumber pakan lebah ternak tersebut, prosesnya melibatkan perencanaan spasial di mana tanaman dipilih berdasarkan toleransi terhadap kontaminan dan kemampuan menyediakan nektar tersebut. Nah, manfaatnya adalah pengurangan kebutuhan pupuk kimia, peningkatan retensi karbon di tanah, dan penciptaan habitat bagi lebah yang pada akhirnya meningkatkan produksi madu. Ini mendukung green economy dikarenakan diversifikasi produk atau seperti buah, madu, dan juga kayu untuk pendapatan tambahan. Teknologi-teknologi ini tidak hanya teknis tetapi juga sosial dan ekonomi karena melibatkan berbagai partisipasi dari masyarakat lokal dalam mengimplementasi seperti pelatihan petani untuk mengelola lahan tersebut. Nah, di sini ada proses-proses reklamasi tambang yang akan kita ubah menjadi budidaya madu teran yang disebutkan pada jurnal berikut ini. Yaitu jurnal ini menyebutkan yaitu menguraikan proses reklamasi sebagai strategi green economy yang bertahap, dimulai dari lahan bekas tambang timah yang terdegradasi atau biasanya berupa lubang, tanah tandus, dan kontaminasi logam yang sangat berat, atau menjadikan area budidaya madu teran yang produktif. Proses ini dirancang untuk memulihkan ekosistem secara alami, meminimalisasi dampak lingkungan, dan juga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Nah, durasi proses reklamasi ini biasanya 2-5 tahun, tergantung kondisi lahan ataupun curah hujan yang terdapat pada wilayah tersebut. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama penilaian dan persiapan awal, yaitu memulainya dengan survei lapangan untuk menilai kondisi lahan termasuk pengukuran kadar logam berat, yaitu timahnya tersebut, kemudian pH tanah, tingkat erosi, dan potensi longsor. Kemudian ada membersihkan puing-puing tambang ataupun batu, kayu, ataupun sisa-sisa mesin yang masih terdapat di lahan yang akan kita reklamasi tersebut, dan juga menerapkan green teknologi seperti phytoremediation awal atau menanam dengan tanaman pionir yang mengandung nektar. Nah, kemudian yang kedua ada pengolahan tanah dan juga remediasi, yaitu melakukan bioremediasi dengan menambahkan mikroorganisme dan kompos organik ke tanah untuk mendegradasi polutan, menambahkan amandemen seperti kapur untuk menstabilkan pH yang terdapat pada lahan tersebut, kemudian pantau perkembangan tanah tersebut hingga dia mengurangi kadar logam berat hingga ambang aman, yaitu kurang dari 50 ppm timah tersebut. Kemudian, penanaman tanaman pionir ataupun tanaman yang bersifat kandungan nektarnya tinggi, yaitu menanam tanaman pionir untuk menstabilkan tanah tersebut. Kemudian diikuti tanaman pendamping seperti pohon, buah, dan bunga-bungaan untuk membangun ekosistem. Ini menggunakan agroforestry di mana tanaman berdasarkan kemampuan dipilih untuk menyediakan pakan lebah tersebut. Kemudian, pastikan rotasi tanaman untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesuburan. Misalnya tanaman bunga melati atau tanaman tropis lainnya yang menarik lebah teran. Kemudian, pengenalan dan budidaya lebah teran tersebut yaitu setelah ekosistem stabil, perkenalkan koloni lebah teran, biasanya 5-10 kolonil per hektar ke area yang sudah direklamasi tersebut. Bangun sarang buatan dari bahan ramah lingkungan seperti bambu ataupun kayu daur ulang dengan desain yang melindungi dari hujan dan juga predator-predator hewan lainnya. Yaitu kemudian kita pantau populasi lebah hingga kesehatan kolonil dan produksi madunya itu mengalami suatu populasi yang lebih baik, dan juga lebah teran tersebut dipilih karena tidak agresif dan cocok untuk budidaya skala kecil. Kemudian ada pemeliharaan dan juga memanen dan juga memonitoring suatu budidaya tersebut yang kita lakukan setelah 2-5 tahun. Kemudian lakukan pemeliharaan rutin kita seperti pengendalian hama alami,
irigasi, konservasi, dan pemupukan organik. Kemudian kita panen madu teran 2-4 kali per tahun dengan volume yang meningkat seiring waktu. Kemudian monitor dampak melalui indikator seperti pengurangan kontaminan tanah atau dengan pengukuran tahunan, peningkatan biodiversitas atau jumlah spesies tanaman serangga, dan manfaat ekonomi atau pendapatan dari madu yang bisa mencapai 500 sampai 1 juta per kilo di pasar lokal. Kemudian, proses ini mengubah lahan bekas tambang dari sumber masalah lingkungan menjadi aset yang sangat ekonomis. Dan dengan estimasi produktivitas madu teran yang bisa mencapai 20 sampai 50 ton per tahun, yaitu per hektar setelah stabil. Kemudian jurnal ini menyoroti keberhasilan di Belitung Timur sebagai model green economy dengan manfaat seperti penciptaan lapangan kerja bagi 100 sampai 500 petani per area, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan ketahanan pangan lokal, kemudian juga bisa bervariasi. Nah, jadi di dalam green technology tersebut terdapat suatu kewajiban-kewajiban yang terdapat pada wilayah Belitung tersebut, yaitu madu teran Belitung Timur ini merupakan salah satu produk unggulan yang dapat dinikmati oleh wilayah Belitung Timur tersebut yang menjadi merek komunal indikasi geografis madu teran Belitung Timur. Kemudian ada kewajiban PT Timah untuk melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang sesuai dengan mandat Undang-Undang Minerba sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya madu teran. Kemudian yang ketiga, banyaknya kelompok atau masyarakat di Belitung Timur yang sudah melakukan budidaya madu teran Belitung Timur sehingga memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal pembudidayaan. Kemudian yang keempat, terdapat beberapa tanaman lokal yang merupakan pakan lebah. Kemudian yang kelima, kandungan dan kualitas nutrisi pada madu teran Belitung Timur yang tinggi dan unik dapat menjadi daya tarik pasar. Itu adalah keunggulan-unggulannya yang bisa kita lakukan karena wilayah Belitung Timur terdapat banyaknya suatu nilai ekonomis yang bisa kita manfaatkan dari madu yang terdapat pada lebah teran tersebut. Nah, kemudian kelemahannya itu yang pertama ada lahan eks tambang minim unsur hara. Kemudian permintaan pasar terhadap madu teran mengalami harga yang fluktuatif. Kemudian belum adanya kelompok yang melakukan pembibitan terhadap tanaman lokal. Kemudian kegiatan reklamasi pada lahan tersebut memerlukan biaya yang sangat tinggi dan besar karena teknologinya. Kemudian kelima, budidaya madu teran membutuhkan waktu yang cukup lama seperti 2-5 tahun yang sudah saya jelaskan. Kemudian peluang-peluangnya ada kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat pembukaan pelabuhan Manggar dalam mendukung program prioritas nasional. Kemudian produksi madu teran Belitung Timur dapat memiliki pangsa pasar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian pemanfaatan lahan eks tambang timah untuk budidaya madu teran sekaligus sebagai ekowisata dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Kemudian, apa aja sih terdapat beberapa tanaman yang bisa kita manfaatkan ataupun kita tanam pada lahan bekas tambang timah tersebut dan merupakan penghasil nektarnya yang sangat dibutuhkan oleh lebah teran tersebut. Yang dapat kita konsumsi antara lain sebagai berikut, yaitu ketapang, penange, gelam, samak, dan akasia mangium. Kemudian budidaya madu teran Belitung Timur dapat sebagai kekayaan intelektual komunal indikasi geografis madu teran Belitung Timur sudah selayaknya ditetapkan sebagai produk unggulan daerah, sehingga mendapatkan skala prioritas untuk pengembangan. Para stakeholders harus merealisasikan kerjasama positif pada tataran praktik teknis di lapangan. Kemudian tanggung jawab pada PT Timah tersebut untuk melakukan reklamasi harus memperhatikan kebutuhan lingkungan yang ada pada masyarakat yang terdampak di wilayah tersebut. Kemudian madu teran Belitung Timur sebagai bukti nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan persaingan yang terus meningkat baik itu karena era digital maupun masyarakat ekonomi ASEAN. Para pembudidaya harus terus meningkatkan kompetensi baik itu pada proses budidaya, promosi, pemasaran, teknologi, maupun kemampuan untuk berkomunikasi
agar madu teran Belitung Timur dapat dipasarkan secara global. Sekian paparan materi jurnal yang saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat sore. Terima kasih.